Oke, ambil SDM, pertanyaan tentang SDM. Oke, pertanyaan apa ya? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar orang yang direkrut punya pemahaman yang sama dengan arah dan tujuan perusahaan? Ini gampang kalau perusahaannya kecil. Kalau perusahaannya gede itu yang susah. Ya kalau perusahaannya kecil kasih tahu aja, maksudnya kantor berenam, berempat, bertiga gitu kan ya, diskusi aja berempat dalam satu ruangan, atau kantornya juga mungkin sama gitu. Di situ-situ juga lu gitu. Masa sih lu tidak berbicara hal yang sama gitu. Tapi permasalahan gua ngalamin banget ketika Torch mulai orangnya 40 orang. Jadi gini, ceritanya gini. Kalau perusahaan lu kecil, kan sebenarnya berkomunikasi sama orang-orang lu itu mudah. Karena tadi lu seruangan, lu pasti bisa ngobrol. Dan yang ngerekrut orang-orang di awal kan pasti lu juga gitu. Tapi problemnya adalah sebenarnya ketika perusahaan lu mulai membesar. Oke. Kalau perusahaan membesar, satu yang dinasihati konsultannya kita itu adalah tuliskan. Jadi gue dulu salah. Waktu gue membuat kultur perusahaan Tors itu, gue pikir karena gue masih ada di kantor, berarti gue tidak perlu menuliskan si visi misi core values-nya. Karena kan ada gue bilang lihat aja gue, berarti visi misi core values-nya ngikutin gue. Itu salah, gue dimarahin sama konsultan gue, dibilangin lu salah makanya perusahaan lu berantakan. Gue ngerasain itu. Gue ngerasain perusahaan ini agak berantakan gara-gara gue tidak menuliskan visi, misi, dan core value-nya. Gimana caranya? Gue sangat sarankan lu pakai konsultan. Pikirkan gunakan konsultan, walaupun konsultan itu harus bayar gitu ya. Tapi worth it kok, worth it bayar konsultan itu, karena kadang-kadang sulit sekali untuk kita orangnya sendiri, foundernya atau co-foundernya, untuk menuliskan tentang diri kita sendiri. Itu tuh sulit. Itu nanti kerjaannya konsultan, lu jangan ngambek juga sama konsultan. Lu gue udah tahu ini, lu mah tinggal menuliskan doang. Ya emang tugasnya dia itu. Kayak kalau konsultan gue bilang, konsultan tuh kerjaannya kayak nyuruh gue, memberitahu gue cara membaca jam tangan gue sendiri gitu. Angkat tangannya, lihat ke bawah, itu tulisannya. Konsultan tuh menyuruh lu itu. Datanya udah ada di lu sebenarnya. Bayar aja konsultan udah. Saran gue begitu. Kecuali perusahaan masih kecil dan kamu masih bisa belajar sendiri gitu. Silahkan kalau itu dituliskan sendiri. Tapi usually di perusahaan yang masih kecil seperti itu belum muncul masalah tentang arah dan tujuan yang berbeda tadi itu. Sesudah kamu tuliskan visi, misi, core values-nya itu, lalu fokuskan untuk menghidupkan visi, misi, core values ini di level top levelnya perusahaan. Para pendiri, founding team, atau manajer-manajernya, atau head-headnya, coba fokus di sana. Pastikan kamu merekrut orang-orang di posisi-posisi atas itu sesuai dengan core value yang tadi itu, yang kamu itu. Sehingga mereka ini, tim di atas itu, culture fit-nya dapat gitu. Kalau mereka culture fit-nya dapat, itu tinggal diturunin ke bawah. Problem adalah ketika kamu berusaha menumbuhkan dari bawah ke atas. Jadi kamu menekan ke bawahan kamu untuk punya kebiasaan baik begini, kebiasaan baik begitu, value yang luhur gitu, tapi atasan-atasannya enggak gitu. Itu kayak nyuruh karyawan, sholat lu udah zuhur, tapi bosnya nggak ada yang sholat. Itu susah. Jadi hal begini itu top down, sorry bos, tidak semuanya bottom up. Yang beginian itu top down. Ketika kamu udah pastikan bahwa orang-orang ini punya, tadi ya, di top levelnya ini sudah align, semua culture fit-nya itu, yang kamu harus pastikan adalah sebagian besar orang-orang di kantor kamu itu juga punya culture fit yang sama. Mereka paham visinya, misinya, dan mereka paham pada value-nya, nilai-nilai tadi itu. Dari atas, turunin ke bawah, dan pastikan majority itu seperti itu. Kenapa harus majority? Karena kalau minority yang seperti itu, susah sekali numbuhinnya. Artinya gini, kalau misalnya gue ngambil contoh apa ya, misalnya culture di perusahaan lu adalah boleh mengkritik, tapi kalau ngeritik harus menggunakan kata-kata yang proper gitu. Kalau cuma 20% ngobrolnya proper, yang 80%-nya kasar, lu masukin orang baik pun ke situ, berada di lingkungan yang ngomongnya pakai kebun binatang gitu, orang itu yang akan mental. So make sure bahwa majority orang memang menjalani si value ini. Kalau nggak gimana om? Kalau lebih banyak orang yang seperti itu ya, yang nggak bener itu.
yang nggak culture fit itu? Saring bro. Saringnya gimana? Tes aja, nilai. Lakukan berbagai macam assessment, cara penilaian agar ketahuan bisa membedakan antara orang yang fit sama yang nggak fit gitu. Lalu yang nggak fit diapain? Sebenarnya prinsipnya kalau pengen cepat keluarin. Tapi kalau masih ada orang yang masih bisa disentuh, ya engage sama mereka, tumbuhkan mereka. Tapi usually hal seperti ini lu mesti cepat, soalnya nggak bisa ini dilakukan. Iya nanti gua akan coba bentuk dalam 4 tahun. Nggak bisa, orangnya udah pada keluar duluan yang bagus-bagusnya gitu. Jadi kalau memang ada seperti itu ya lu harus lakukan cepat. Dan gua pribadi punya pengalaman harus melepas 40% karyawan gua karena nggak culture fit gitu. Itu pahit, tapi lakukan. Kalau sudah orang-orangnya cukup bagus, jadi sebagian besar orang tahu visinya, tahu misinya, core value-nya nyambung, pastikan bahwa orang-orang yang baru yang masuk di gerbang untuk rekrutmen, itu jangan sampai lu masukin orang-orang yang beda juga. Jangan sampai, artinya garda terdepannya lu saat ini adalah orang rekrutmen di depan. Siapa tuh yang rekrut? Masih lu kah? Atau sudah orang lain? Apakah dia sudah cukup jagoan untuk menjaga si gerbangnya tadi itu? Jangan sampai lu memasukkan orang yang salah lagi. Udah capek-capek ngeluarin orang, masukin orang yang salah lagi. Itu berat tuh untuk lu nanti. Ngebenerinnya lama lagi, butuh waktu lagi. Jadi omongin mungkin gini ke orang rekrutmen, pastikan dia tahu bahwa dia merekrut dengan prinsip attitude over aptitude. Artinya apa? Attitude atau sikapnya dia, kebiasaannya dia, perilakunya dia itu menjadi penilaian utama dibandingkan aptitude-nya atau skill-nya dia, kemampuannya dia. Artinya orang yang skill-nya bagus tapi kelakuannya nggak bagus, perilakunya nggak bagus, itu tolak. Tapi kalau orang yang perilakunya baik, skill-nya masih bisa ditumbuhkan, itu masih bisa lu hire. Oke, attitude over aptitude. Ini lebih penting attitude ya. Oke, kalau kamu sudah mulai jalan, timnya udah mulai jalan seperti ini, coba lu buat semacam kegiatan-kegiatan, activities yang memang membantu lu untuk menghidupkan si value ini. Misalnya kalau di Tors nih, kita tuh merasa bahwa perusahaan startup kayak kita, orang-orangnya tuh harus selalu belajar terus. Ilmu baru, mau dari manapun, dari orang, dari buku, dari podcast, dari whatever, dari konten-konten lain, tapi orang itu perlu punya keinginan untuk belajar. Sehingga kemampuan belajar itu jadi syarat rekrutmen di kita. Orang yang nggak bisa belajar cepat, jangan direkrut. Nomor 2, aktivitas tadi. Di kita itu ada kewajiban semua orang, tidak artinya semua orang benar-benar, termasuk orang yang jahit di kita itu punya kewajiban untuk memposting atau menyetorkan atau mengabsenkan apa yang dia pelajari hari itu. Apakah itu buku, apakah itu podcast, apakah itu Blinkist, apakah itu artikel. Kita sarankan mereka posting dan itu diukur sama kita punya target setiap hari harus lebih dari 92,5% orang posting apa yang dia pelajari hari itu. Ini jadi kebiasaan, ini jadi kultur, ini jadi kebudayaan di kita gitu. Sehingga apa? Orang-orang yang baru gabung terus tahu bahwa oh di sini gue harus menuliskan, ditaruh di WA. Jadi ada grup khusus untuk seperti itu, tapi di belakangnya sih ditarik jadi data ya. Jadi sebuah dashboard sih di belakangnya mah. Tapi sesimpel orang mempostingkan apa yang dia pelajari hari itu dan dia bisa melihat yang orang lain pelajari apa juga. Dan kalau lu nggak suka belajar sih, kayaknya lu akan keberatan berada di perusahaan ini dan lu akan gugur dengan sendirinya. Sehingga kita dapat keuntungan dua. Satu, dapat orang-orang yang selalu ingin belajar. Dua, dia mudah mempelajari arah perusahaan kita kemana. Karena orang-orangnya haus untuk belajar. Kayak gitu kan? Kalau lu dapat tim seperti ini, lu hampir jadi kayak otomatis gitu loh. Tinggal dikontrol. Kontrolnya gimana? Kalau gue sih sangat menyarankan itu mah masalah komunikasi ya. Jadi gimana caranya komunikasi dari top, dari pemimpin-pemimpin di atas, turun ke bawahnya dia, ke level mid-nya, lalu turun lagi ke level di starter di bawah. Dan ini mesti nyambung. Ini berbagai macam cara kita uji coba sih. Tapi menurut gua itu dulu deh lakukan. Kalau udah lakukan itu, make sure aja melakukan assessment juga. Setiap berapa lama lakukan assessment, minta orang HR lu untuk melakukan assessment seberapa ngerti orang-orang tentang apa yang mesti dia lakukan. Apakah yang dibahas sama atasan-atasannya setiap quarter itu nyampe ke bawah atau tidak.
Dan ketika tidak sampai, berarti saatnya HR kemudian turun tangan ngasih tahu ke atasannya, apakah lo sudah cukup menyampaikan ini ke bawah atau tidak. Tapi jangan dilakukan ini sebelum kamu memperbaiki timnya dulu. Karena gini, apapun yang lo lakukan, terstruktur kayak apapun, kalau yang masuk orangnya nggak bagus, you can kiss your culture goodbye. Terlalu sulit. Orang bagus yang bisa menjadikan ini tuh sesuatu yang kayak otomatis. Karena orang bagus, kalaupun dia nggak tahu arah tujuan, dia akan nanya, Om, ini gue nggak ngerti tentang ini, maksudnya kita tuh harus kemana sih? Orang bagus tuh akan nanya. Gitu kali bro. Gue tunggu pertanyaan yang lain. Kalau ada pengalaman atau ada pertanyaan, tulis aja di bawah, kita bahas. Kalau gue nggak bisa jawab, gue minta nanti orang tors yang lain yang jawab ya. Oke? Yang lebih jago, gue suruh menjawab di sini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.